Di Yayasan Prima Unggul, saya selalu melihat kakak-kakak berlatih chord. Dan semenjak itu, saya ingin sekali menjadi dirigen. Akhirnya, setelah berlatih cukup lama, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi dirigen saat mengisi sebuah acara 2019 yang lalu. Dan sejak saat itu, rasa percaya diri saya bertambah. Saya Dinda, siswi Yayasan Prima Unggul. Sejak dulu, saya sangat tertarik dengan dunia fotografi. Namun, saat saya berada di kampung halaman, saya tidak mempunyai kesempatan untuk menekuni bidang fotografi. Semenjak saya berada di Yayasan Prima Unggul, keinginan saya untuk mempelajari fotografi tercapai. Saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari, bahkan didampingi oleh kakak-kakak volunteer yang profesional di bidang ini. Saya senang sekali mendapatkan kesempatan ini karena akhirnya saya dapat mempelajari hal yang selama ini saya sukai. Saya Ita, siswi Yayasan Prima Unggul. Di YPU, saya menekuni bidang yang saya sukai, yaitu seni peran dan juga seni tarik suara. Saya bergabung dalam drama musikal yang diadakan oleh YPU, yaitu Merajut Pertiwi, D&D Musikal, Palastrigama, dan Miracle in December. Selain menjadi pemeran, saya juga menjadi kru musikal. Di situ, saya belajar untuk lebih gesit, mengambil keputusan yang cepat, dan teliti. Saya Tina, alumni Yayasan Prima Unggul. Merdeka belajar bagi saya adalah saya bisa mengimplementasikan dan mengembangkan bakat yang saya miliki. Dengan menjadi koordinator penjualan di Catering Lumbung Selera yang merupakan unit bisnis di Yayasan Prima Unggul, saya belajar memasarkan produk Lumbung Selera secara online serta offline, menambah pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga saya bersama tim bisa meraih omset hingga ratusan juta. Saya Ina, alumni dari Yayasan Prima Unggul. Sejak SMP, saya sangat menyukai bidang public speaking. Dan di Yayasan Prima Unggul, saya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan public speaking, salah satunya di Heart Speak Indonesia. Selain itu, saya diberi kesempatan untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, dan Papua. Selain itu, di Yayasan Prima Unggul, saya diberi kesempatan untuk menjadi MC dalam acara-acara Yayasan Prima Unggul. Saya sangat senang sekali karena saya diberi kebebasan untuk menekuni bidang yang saya sukai. Saya Adel, alumni Yayasan Prima Unggul. Di YPU, saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan passion saya di bidang seni. Bersama Magna VOG, saya mendapatkan kesempatan untuk tampil di berbagai acara dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia hingga ke kancah internasional. Magna sendiri telah menghasilkan omset hingga ratusan juta dan ini merupakan kebanggaan bagi saya. Selain menjadi anggota Magna, saya juga melatih adik-adik di Yayasan Prima Unggul khususnya di bidang vokal dan koreografi. Kebebasan menuangkan kreativitas diri secara jujur dan total dalam karya-karya seni yang diciptakan merupakan salah satu makna dari kebebasan belajar bagi saya. Orang lain. Tidak penting kita di mana sekolah ya adik-adik ya, tapi bagaimana kita belajar itu yang jauh lebih penting. Halo semuanya. Bertemu lagi bersama kami dalam rangka Menuju ulang tahun YPU yang ke-12. Nah, Berta, sebelum kita mulai acara kita ini, kita mau berterima kasih dulu nih kepada penonton yang sudah senantiasa menonton acara kita dari awal hingga saat ini. Benar sekali, untuk itu langsung saja ya Marta, kita menyapa teman-teman kita. Selamat malam. Untuk teman-teman semuanya yang ingin menyapa kami juga nih dari Yayasan Prima Unggul, teman-teman bisa nih menyapa kami melalui kolom komentar. Betul sekali, Berta. Kan kemarin kita sudah mewawancarai Pak Martin dengan tema yang menarik, bukan? Benar sekali, Marta. Dan malam hari ini tema kita apa sih, Berta? Oke, malam hari ini tema kita adalah Merdeka Belajar, di mana tadi kita sudah lihat di awal video adalah sebuah testimoni dari anak-anak Yayasan Prima Unggul tentang apa sih sebenarnya merdeka belajar bagi mereka. Dan itulah merdeka belajar yang sesungguhnya. Iya Marta, benar sekali. Dan kemarin-kemarin kan kita sudah wawancara Pak Martin. Tapi di malam hari ini kita mau lihat nih Marta dari perspektif yang berbeda, dari orang-orang luar nih Marta. Sebenarnya tuh pandangan mereka tentang Yayasan Prima Unggul tuh seperti apa sih? Iya, dan di malam hari ini kita akan mendengarkan nih Marta testimoni dari Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Wow, Berta, semakin kesini semakin seru ya. Iya, jos. Untuk itu teman-teman tetap stay di sini ya. Dan ini dia cuplikannya. Tolong Pak Martin, Ibu dan seluruh adik-adik anak-anakku yang sangat membanggakan.
Pak Abi selaku Ses Ijen, Pak Sutoyo selaku Inspektur, Bu Pur selaku Kabak, teman-teman dari Ijen semua. Pada kesempatan ini saya sangat berbahagia bisa dikunjungi oleh Pak Martin, bahwa adik-adik semua, anak-anakku semua, media untuk belajar itu berbagai macam, ya. Tidak perlu harus sama dengan yang lain. Ya, jadi kalian jangan kecil hati, kalian malah harus bersyukur. Ternyata kami lihat bahwa kalian punya kepercayaan diri yang luar biasa. Itu yang paling penting. Percaya diri bahwa kalian bisa. Lalu kalian bisa menjadi apa yang kalian mau. Ya, karena kalau kita tidak percaya diri, maka apapun yang kita akan lakukan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, apalagi bagi orang lain. Ya, jadi kalian temukan apa passion kalian, apa minat kalian, apa yang menjadi hal yang kalian paling minati. Tidak perlu sama dengan orang lain, karena setiap manusia lahir punya tugasnya masing-masing. Tuhan berikan bakat-bakat yang berbeda. Ya, jadi jangan kecil hati, tapi kalian harus yakin bahwa kita yang diizinkan hadir di dunia ini diberikan tugas oleh Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan beragam. Mengapa? Karena kita harus saling mengisi di kehidupan ini, saling membantu, saling melengkapi. Itulah tugas kita. Jadi dimanapun proses pembelajaran kalian berada, apapun tantangan yang kalian hadapi, itu harus disyukuri sebagai jalan untuk kita bertumbuh menjadi manusia yang semakin dewasa, bertumbuh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, ya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak penting kita di mana sekolah, ya adik-adik, ya, tapi bagaimana kita belajar, itu yang jauh lebih penting. Jadi tetap saling mengasihi, memiliki rasa empati kepada sesama, siapapun teman kita yang di hadapan kita, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keberadaan latar belakang keluarga dan ekonominya, dia adalah saudara-saudara kita semua. Sebagaimana kita semua di sini adalah sebagai satu saudara, minimal kita adalah saudara sebagai satu bangsa yang hebat. Nah, jadi pesan saya adalah tetap semangat belajar, ya. Tetap harus survive, ya, dengan penuh tantangan, dan tantangan itu ada karena ingin kita menjadi manusia yang lebih hebat. Karena kata orang, pelaut yang ulung dilahirkan oleh ombak yang besar. Ya, jadi kalau ombaknya semua itu tidak ada pelaut yang ulung. Ya, jadi jangan selalu khawatir dengan tantangan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, tapi percaya kalian bisa dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya. Itu pesan dari saya. Bagus sekali ya pesan-pesan yang Ibu Irjen sampaikan kepada kita, dan terutama kita generasi muda ini harus percaya diri. Kenapa? Karena dengan percaya diri inilah yang membawa kita menuju kesuksesan. Benar sekali, seperti yang tadi Ibu Irjen sampaikan, kita harus menemukan passion kita nih Marta. Karena ketika kita sudah menemukan passion kita, pasti kita lebih terarah untuk masa depan kita. Betul Berta, dan yang paling penting untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan kesempatan, jangan minder ya. Kenapa? Karena dimanapun kita bersekolah, intinya belajar. Nah, selesai sudah cara kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya yang menonton video kita pada malam hari ini, semoga video ini dapat memotivasi teman-teman dalam berkarya. Untuk itu teman-teman, jangan lupa ya, like, komen, and subscribe. Bye. Yayasan Prima Unggul didirikan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menciptakan 10.000 wirausahawan dan pekerja profesional lainnya yang lahir dari panti asuhan dan keluarga sederhana. Sejak berdiri, YPU telah merekrut 200 siswa dan menginspirasi lebih dari 10.000 pelajar, orang muda, dan pendidik dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri, melalui kegiatan Training Center Entrepreneurship dan juga program Live-In. Yayasan Prima Unggul lahir dari sebuah keprihatinan bahwa banyak anak-anak panti asuhan setelah keluar dari panti asuhan mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan ada di antara mereka terpaksa kembali ke panti dan tinggal turun-temurun di panti asuhan. Berangkat dari keprihatinan ini, maka YPU membangun sebuah model pendidikan bagi anak-anak panti selama tinggal di panti asuhan. Pertama, merubah pola pikir mereka. Yang kedua,
membentuk karakter mereka, dan yang ketiga, melatih mereka untuk berwirausaha. Untuk membangun mentalitas yang tangguh dan menciptakan jiwa pemimpin, YPU menerapkan kurikulum nasional dan kewirausahaan dalam sistem pendidikannya. Membangun karakter, mengubah pola pikir, mengembangkan talenta, dan melengkapi setiap siswa dengan pengetahuan dan kemampuan praktis guna menciptakan individu yang kompetitif, yang mampu berfungsi dengan baik di masyarakat, merupakan tujuan dari pola pendidikan di YPU. Di Yayasan Prima Unggul, kami mengembangkan pertanian selaras dengan alam. Dalam pertanian, kami tidak hanya belajar bagaimana cara membibitkan, menanam, merawat, dan memanen. Belajar bertani berarti belajar juga memproduksi, pemasaran, pengemasan, dan pendistribusian, serta mengasah karakter. Melalui seni, kami belajar untuk terus berinovasi, mengasah kreativitas, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap perubahan dan perbedaan dengan menciptakan berbagai event di YPU. Dan di Yayasan Prima Unggul, seni diangkat menjadi salah satu unit usaha yang berhasil menutupi lebih dari 50% biaya operasional yang ada. Sejak berdiri, YPU telah menciptakan lebih dari 7 drama musikal dan tampil membawakan lagu dan tarian tradisional Nusantara ke berbagai acara baik dalam maupun luar negeri. Melalui foto dan videografi YPU, siswa-siswi dilatih oleh para volunteer profesional untuk memiliki keterampilan di bidang foto dan videografi, art directing, dan juga foto dan video editing. 99% foto dan video yang dipublikasikan YPU saat ini adalah hasil karya dari siswa-siswi serta alumni YPU sendiri. Memasak adalah hal yang paling menyenangkan. Selain sebagai unit usaha, kami juga bisa mengembangkan skill yang ada di dalam diri kami. Dengan memasak, kami belajar berproses dari segi mengolahnya, mengemas, sampai memasarkannya dengan pendampingan Ibu Debbie. Kami sering menerima pesanan seperti nasi bakar, nasi kotak, dan aneka snack lainnya. Dalam proses pendidikan di Yayasan Prima Unggul, ada 5 semangat yang menjadi acuan bagi setiap anggota komunitas, yaitu melakukan sesuatu dengan tulus, dengan tujuan yang jelas, dengan cara yang cerdas, dengan tindakan nyata, dan kelima, totalitas. Dengan 5 semangat ini, diharapkan setiap anak menjadi pribadi yang unggul, mandiri, dan berdampak bagi sesama.